Don't judge book its cover. Itu pepatah yang tepat untuk para penikmat film dalam posisi yang always santuy. Teruslah menjadi beban keluarga, teruslah habisin beras di dapur, dan belajarlah ilmu genjutsu dari Sasuke. Siapa tahu kita bisa menjadi sukses dalam dunia yang kita ciptakan sendiri dengan jurus genjutsu. Karena gue agak sedikit wibu, kali ini gue akan mendongengkan alur cerita film series yang dimana kita akan berfokus pada satu keluarga yang terlihat normal tapi nggak normal. Maksudnya, keluarga ini sangat di luar ekspektasi. Untuk lebih tahu jelasnya, mari kita mulai. Awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Haru Tawara. Setiap pulang kerja, ia sering mampir ke kedai gyudon langganannya yang ada di pinggir jalan dekat dengan rumahnya. Bukan hanya dirinya saja yang suka mampir ke kedai gyudon tersebut. Wanita muda ini juga sering mengunjungi dan makan gyudon terlezat yang ada di sana. Wanita ini bernama Ito Karen. Mereka berdua sering bertemu di sana. Namun pada saat ini mereka baru mulai berkenalan. Haru bekerja sebagai kurir suplai makanan untuk perusahaan mesin penjual otomatis yang berada di pusat kota. Dan kalian semua pasti terkejut. Pekerjaan utama Haru adalah seorang shinobi. Lihatlah skill ninja shinobi yang ia praktekkan dalam pekerjaannya, yang membuat semuanya menjadi terlihat keren dan amazing. Ternyata satu keluarga semuanya berprofesi sebagai ninja bayangan atau biasa disebut shinobi. Adik perempuan Haru yang bernama Nagi, ia juga shinobi yang punya hobi atau kebiasaan yang di luar nalar. Ia sering mencuri benda-benda pusaka dan langka yang berada di museum kekaisaran Jepang. Hobi itu ia jalani hanya demi memposting foto benda pusaka itu di akun Instagramnya. Setelah ia posting foto tersebut, maka 3 hari ke depannya benda pusaka itu ia kembalikan lagi ke museum. Bocah ini bernama Riku. Ia adalah adik laki-laki Haru yang paling bontot. Hanya dirinya lah yang sampai saat ini tidak tahu apa-apa tentang asal-usul keluarganya sendiri. Kemungkinan karena ia masih anak-anak dan masih belum tahu dikarenakan keluarganya tidak pernah menceritakan latar belakang terdahulu. Si ibu menyuruh Riku untuk segera makan. Lalu Riku menyuruh neneknya ikut makan juga. Terlihat si nenek masih duduk di bagian paling depan rumah. Tapi pas Riku sudah berada di ruang makan, tiba-tiba si nenek sudah berada di sana. Riku kebingungan dan tak percaya. Bagaimana si nenek umur 70 tahunan bisa secepat itu berada di ruang makan, sementara tadi jelas-jelas masih berada di bagian depan rumah. Yang uniknya adalah ibunya. Ia mempunyai hobi yang kurang terpuji. Tolong para ibu-ibu dan adik-adik jangan menirunya ya. Si ibu punya hobi menguntit atau mencuri bumbu masakan, sembako, dan lain-lain. Ia sangat lihai dalam hal kecepatan tangan. Istilahnya lengbet, meleng sedikit, sabet. Genteng rumah bocor karena hujan deras kemarin malam. Biasanya yang bekerja untuk membetulkan genteng bocor para laki-laki, akan tetapi nggak berlaku dengan keluarga ini. Si ibu yang juga shinobi memanjat atap rumah tanpa tangga. Si ayah kepala rumah tangga dan kepala shinobi juga menegurnya. Jadilah keluarga yang normal. Jangan sampai identitas kita ketahuan oleh orang lain. Riku bocah normal yang tinggal di antara keluarga shinobi. Walau ia berdarah shinobi, heran dan bertanya kepada ibunya, apakah kita kaya? Temanku di sekolah tidak ada yang punya rumah sebesar kita. Dan kenapa kita terlihat miskin karena makan makanan yang sederhana? Sang ayah yang menjadi kepala rumah tangga sudah sejak lama memutuskan untuk insaf dan menjalani hidup normal seperti layaknya keluarga biasa. Dan mereka tertawa bahagia di ruang makan. Setiap hari sang ayah mempunyai aktivitas normal seperti biasanya. Ia bekerja, menjalankan bisnis, dan mempunyai perusahaan kecil yang membuat minuman sake. Saat masuk ruangan kerjanya, Tawara menemukan surat pengunduran diri wakil direkturnya sendiri. Wakil direktur ini sudah tidak kuat bekerja di pabrik karena finansial dan penjualan sudah semakin menurun. Bisa dibilang pabrik sake ini akan bangkrut. Padahal pemerintah sendiri mau membantu pabrik dalam hal finansial, namun dirinya menolak. Ia menolak karena dirinya punya prinsip seorang shinobi tak butuh atau tidak mau dibantu oleh siapapun.
apalagi pemerintah Jepang itu sendiri. Sudah sering pemerintah menawarkan dan selalu ditolak oleh Tawara. Tawara menegaskan dan mengancam jika mereka masih bersikeras menawarkan kerjasama yang hanya kedok untuk mengikat keturunan keluarga Hattori Hanzo, yaitu klan shinobi yang saat ini kepalanya adalah Tawara. Haru yang masuk kerja pada malam hari, saat siang hari ia tertidur. Ia diserang oleh shinobi yang memakai topeng iblis Oni. Saat katana diayunkan, Haru tersadar itu semua hanyalah mimpi. Mimpi buruk itu selalu menghantui Haru, dikarenakan saat terdahulu keluarga mereka sedang menjalankan misi di sebuah kapal pesiar. Mereka semua bertarung dengan rival shinobi lainnya, dan di luar perkiraan, abang Haru yang bernama Gaku mati ditikam dari belakang oleh shinobi bertopeng iblis Oni. Singkat cerita, Haru mendapatkan informasi tentang gebetan barunya, yaitu Ito Karen, dari informan anjingnya pemerintah. Faktanya Ito adalah seorang jurnalis yang akan membahayakan identitas keluarganya Haru. Secara diam-diam Haru mengikuti dan memata-matai Ito. Namanya ninja, kalau memata-matai orang itu dilakukan dari kejauhan dan berada di atas rumah atau gedung. Haru mengikutinya sampai ke klub malam. Di dalam, Ito bertemu dengan informan yang memberi informasi rahasia kepadanya. Tanpa disadari, Ito dalam bahaya. Ia juga dibuntuti oleh seorang pembunuh bayaran. Secara random, pembunuh bayaran psikopat ini membunuh orang yang ada di dekatnya. Dengan gila, ia menusuk orang-orang dengan pisau tanpa disadari oleh orang yang ada di sekitar. Dan dengan terang-terangan, informan itu ditikam dari belakang dengan hujaman pisau yang tajam. Itu terdiam sejenak dan mematung melihat kejadian itu. Dengan tatapan mengerikan, psikopat ini menatap Ito dan berdiri. Saat pisau mengarah ke tubuh Ito, Haru menghalau dan psikopat itu diajak berduel dari jarak dekat. Duel itu terlihat seperti tarian dansa yang dilakukan di dalam klub malam. Semua orang yang ada di sana tak menyadari bahwa Haru dan psikopat sedang berduel. Haru yang shinobi dengan mudah melumpuhkan psikopat dari duel jarak dekat. Tusukan es batu ditikamkan ke lengan psikopat tersebut. Teriakan pengunjung pecah karena para pengunjung menyadari ada seorang yang mati terkapar di sofa. Mereka semua berlarian keluar klub. Lalu jiwa jurnalis Ito muncul. Ia ingin mendokumentasikan duel Haru dan psikopat. Tapi dengan cepat, Haru melempar asbak ke arah HP Ito dan disusul oleh psikopat yang kabur dari sana.